الفاتحة والقبول تمام من الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب جميع الشيخ حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: إذا انطلقنا من الرحمة وجعلنا من الرحمة معنى أيضا من الهيبة والوقوف عند بعض الحدود، فلا تصدر كثرة الأوامر في وقت واحد وإن احتجت إليها، بل اذكر له بعضها واترك البعض الآخر إلى ما بعد ذلك، فتأمره بأمر واحد أو بأمرين، لكن بعد ذلك اصبر ولا تقل له اعمل كذا واعمل كذا فتكثر عليه فيضيق من الأوامر كلها ولا يمسك الأول ولا الأخير، ولكن توجهه وتأمره من وقت لآخر. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Salahul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah jilid kedua ini, di halaman kedua, Al-Habib Umar mengungkapkan bagaimana caranya kita menyuruh atau melarang anak. Dan ini diajarkan oleh Al-Habib Umar secara gamblang. Pendidikan yang diraih oleh Al-Habib Umar dari sang mufti Tarim, pengganti orang tua beliau, guru beliau, Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh terdidik oleh seorang al-mujahid fi sabilillah, al-syahid indallah, al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang beliau terdidik dari seorang kibaril awliya, seorang al-musnid Al-Habib Salim bin Hafidh, sang pengarang kitab Minhatul Ilah, yang Al-Imam Al-Habib Salim terdidik dari Al-Habib Hafidh, yang sangat hubungannya dekat dengan para awliya pada zamannya, di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, dan anaknya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, dan banyak lagi mereka para awliya pada zaman tersebut. Di antaranya pula Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan Al-Habib Hafidh di antara para pembesar bersama mereka pula. Terus kepada Al-Habib Abdullah, terus sampai kepada baginda Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Qutbul Kabir, terus sampai kepada Sayyidina Imam Husain, kepada Sayyidina Imam Abdullah, maksud saya, bin Abdurrahman Segaf, kepada Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, Sayyidina Imam Muhammad Maulid Dawila, kepada Sayyidina Imam Ali Sayyidina Imam Alwi Al-Ghuyur, kemudian Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, terus sambung kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah, sampai kepada baginda Rasulullah. Didikannya itu selalu sambung dan menyambung, sambung dan menyambung, yang pada akhirnya diikuti oleh generasi setelahnya, diantaranya oleh Al-Habib Umar. Jadi Al-Habib Umar mendapatkan didikan dari orang tuanya
sebagaimana orang tuanya mendapatkan didikan pula dari orang tuanya berikutnya, dan seterusnya sampai kepada junjungan orang tua, junjungan mereka kaum salihin, junjungan para nabi dan rasul, junjungan mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa keilmuan itu bersanad. Pendidikan pula bersanad. Pendidikan tanpa ilmu tidak ada manfaatnya. Maka diawali dari ini semuanya adalah sanad yang sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya nanti insyaallah akan kita berikan kepada generasi setelah kita. Dan ini di antara pemberian anugerah yang Allah berikan lewat Al-Habib Umar kepada kita, generasi sekarang kita, yang insyaallah kita tebarkan untuk mendapatkan nilai manfaat untuk generasi kita dan generasi setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Idzan talaqna minar rahmati, ketika kita berbicara dari ungkapan rahmat, kasih sayang. Kan kemarin kita membahas, kalau saja dalam keadaan peperangan ada sayang. Kalau perang, kalau misalnya musuh udah mengucap 2 kalimat syahadat, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtuluhu, jangan kau bunuh. Walaupun ada salah satu sahabat sudah tertebas kedua tangannya, tapi ketika tuh sahabat menebas lagi, maka orang kafir tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa jawab dari Rasulullah? La taqtuluhu, jangan kau bunuh. La taqtuluhu, jangan kau bunuh. Masya Allah, itu kan rahmat. Jadi anak-anak kecil nggak dibunuh, orang-orang tua, orang-orang perempuan tuh yang tidak ikut perang misalnya tidak pula dibunuh, gitu. Ini rahmah. Kalau dalam keadaan perang adalah rahmah, bagaimana ketika kita mendidik anak? Dalam perang ada rahmah. Masya Allah. Yang perang tujuannya apa? Membunuh kan? Tujuan perang membunuh, menghilangkan nyawa. Kalau di situ aja dalam keadaan membunuh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, ada rahmah, apalagi ini adalah mendidik anak. Ini harus kita pahami untuk kita semuanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minar rahmati ma'nan aydan minal haibati wal wuqufi 'inda ba'dil hudud. Pula kita jadikan rahmah ada satu arti tersendiri dari satu harisma, dan betapa berada dalam satu perhimpunan di sebahagian batasan-batasan yang ada. Artinya ketika ada satu batasan, kita diam di situ, karena itu adalah batasan yang tidak boleh kita lalui dari batasan ini. Ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha syara'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batas. Jangan kita lampaui batas syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita penuh dengan rahmat. Jangan lampaui batas. Amanah kita jangan kebatasan nyuruh lagi, nyuruh lagi, jangan kebanyakan nyuruh. Makanya mereka banyak kaum salihin kalau nyuruh apa-apa banyak bukan kepada anaknya, malah kepada orang lain. Orang-orang saleh khawatir kalau nyuruh anaknya enggak patuh tuh anaknya, akhirnya anak menjadi apa? Anak yang durhaka. Masya Allah. Jadi banyak sekali tuh mereka kaum salihin kalau lagi mau nyuruh apa-apa enggak mau nyuruh anak. Khawatir nih kalau anak enggak patuh. Makanya nyuruhnya pelan-pelan dulu. Sambil dididik maksudnya. Bukan artinya tuh mereka kaum salihin menyuruh anaknya sebentar kemudian tidak dididik. Mereka didik. Betul-betul mereka didik dengan didikan sebagaimana yang telah mereka dapat dari guru-guru mereka kaum salihin. Fala tusdir kathratal awamir, jangan engkau memberikan banyak perintah. Ini kalau kita nih kepada anak-anak kita jangan kebanyakan merintah. Jangan sekali kita kebanyakan merintah. Nak jalanin ini, nak jalanin itu, jangan jalanin ini, nak jalanin itu, nak jalanin ini, nak jalanin itu, jangan kebanyakan. Fi waqtin wahid, dalam satu waktu. Nak kamu habis menghafal Quran, nak kemudian kamu
belajar, nah kemudian kamu duduk, nah kemudian kamu makan, nah kemudian kamu ini, oh banyak sekali perintah dalam satu waktu. Nanti anak bakal bete tuh, bete, kebanyakan perintah. Santaikan anak kita. Wa in ihtajta ilaiha, walaupun kau butuh kepada anak, walaupun kau butuh untuk ini dan itu, engkau yang jalan dah udah. Butuh ini engkau yang jalan, butuh itu engkau yang jalan. Kenapa? Jangan sampai anak bete dari perintah engkau, dari perintah kedua orang tuanya. Balidhkur lahu ba'daha wa turkil ba'dal akhar. Bahkan dikatakan Al-Habib Umar di sini, sebutkan buat dia sebahagian dan tinggalkan sebahagian yang lain. Kalau mau nyuruh ini sebagian, yang lain gak usah pakai disuruh lah, kebanyakan. Nah ngaji, habis itu sholat, habis itu udah jangan disuruh-suruh lagi. Jangan habis itu suruh ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Kalau kepada pembantu seperti itu, tidak boleh banyak untuk memerintah, atau bahkan kepada budak. Kalau di zaman perbudakan juga dilarang untuk berkebanyakan merintah, apalagi kepada anak. Kalau sama budak, ini budak kan punya kita, nggak boleh banyak perintah. Pembantu kan kita bayar, tetap nggak boleh banyak perintah, apalagi sama anak. Gitu. Jadi itu ketika kita tidak banyak perintah kepada mereka, itu adalah landasan kasih sayang. Makna rahmah itu ada arti dari kasih sayang. Nah, makanya di antara cara untuk mendidik anak, betapa kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada anak. Kalau kita nggak sayang sama anak, waduh, nggak ada manfaatnya. Orang tua nggak ada sayang-sayangnya banget sama anak. Kalau dihajar, hajar habis-habisan, sampai bengol, sampai hancur berantakan, dosa. Itu dosa jamaah. Itu bukan punya kita. Anak bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dipukul habis-habisan, enggak boleh sampai keluar berdarah, enggak boleh, haram. Karena itu bukan punya kita. Walaupun itu adalah darah daging kita, walaupun orang bukan punya kita. Diri kita aja bukan punya kita, punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita bukan punya kita, bagaimana anak kita? Tapi kita berkewajiban dan manfaat terus memberikan arah kepada anak. Memberikan arah terus kepada anak, gitu. Maksud bukan punya kita, itu anak kandung kita, betul. Dan kewajiban kita untuk mendidik. Apalagi itu adalah anak kandung kita, anak kita, Masya Allah. Kalau ada orang mempunyai, itu kan punya saya. Kalau punya bisa dihilangin. Misal, saya punya apa namanya? Saya punya siwak. Boleh saya patahin siwak saya? Boleh gak? Boleh. Saya buang siwak saya, boleh gak? Kemudian saya kemana, saya kasih kepada orang, boleh gak? Orang punya. Tapi itu anak bukan kepunyaan. Ya. Anak itu adalah manfaat dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amanah besar yang wajib kita jaga, gitu. Fata'muruhu bi amrin wahidin aw bi amraini, lakin ba'da dzalika subir. Engkau perintah kepada anak satu perintah atau dua perintah doang. Namun setelah itu engkau sabar, jangan perintah mulu. Anak emang pacul. Oh, ini lagi. Kalau pacul artinya dia kerjanya untuk apa? Untuk menggali tanah, tanah digali lagi, namanya pacul. Tapi anak kan bukan pacul. Tadi kalau dikatakan kalau sama pembantu atau bahkan sampai kepada budak saja nggak boleh banyak perintah, apalagi kepada anak, ya Allah. Ini terkadang kita lihat kasihan, anak sudah kita suruh jualan, kemudian anak suruh ngeberesin rumah lagi. Bukan tanggungan anak tuh untuk jualan sana dan sini, kewajiban orang tua. Kalau orang tua masih mampu, Masya Allah, enak sekali tuh dia nyuruh anaknya ke sana dan ke sini. Di usia-usia yang sangat kecil sudah harus diperintahkan untuk nyari duit, untuk bahkan sebagian minta-minta lagi. Betapa dosanya tuh orang tua mendidik anaknya sedini mungkin untuk meminta-minta. Man fataha baba su'al, barang siapa yang membuka satu pintu untuk meminta-minta,
Fatahallahu sab'ina baban minas su'al. Allah buka buat dia 70 minta-minta, akhirnya jadi peminta-minta akhirnya. Kalau anak dibiasakan untuk minta-minta, berarti sama saja membuka anak untuk menjadi seorang peminta yang ulung. Jangan biasain. Misal kalau misalnya kita lebaran ke rumah encang-encing kita, paman, bibi kita misalnya, jangan bilang, nah di sono kita dapat duit nih. Nah di sono kita bakal dapat ini. Jangan dibiasakan tuh anak untuk kita pahamkan seperti itu. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman dunia. Akhirnya nanti anak cinta kepada dunia. Jangan biarkan gitu. Nah nanti ini gini, semuanya diungkapkan tentang permasalahan dunia. Jangan. Wala taqul lahu amal kadza wa amal kadza. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua memerintah kepada anak, kerjaan ini. Bukan pembantu anak. Bukan pula, apalagi naudzubillah min dzalik, apa namanya tadi dikatakan, abdi atau seorang hamba saya. Bukan. Anak-anak kita, Masya Allah. Tapi juga jangan biarkan anak kita malas. Ya, waktunya sholat nggak sholat, nggak boleh. Waktunya ngaji nggak ngaji, nggak boleh. Wajib kita arahkan. Wajib waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya bebersih. Ada waktu-waktunya. Cuma kita nggak perlu memperbanyak perintah kepada anak. Ini dikatakan oleh Habib Umar. Ini kan artinya pengajaran yang udah sangat gamblang. Apakah ada ajaran-ajaran selain Islam yang mengajarkan anak dengan segamblang ini? Tidak ada. Kita mau cari di kolong langitnya Allah, semuanya nggak bakal ketemu dalam ajaran yang lain yang berbicara tentang betapa indahnya ajaran Rasulullah kepada anak-anaknya, betapa indahnya ajaran mereka para ulama kepada kita semuanya. Fatukthir alaih, engkau bakal memperbanyak perintah kalau begitu jadinya. Fayadhiqu minal awamiri kulliha, maka merasa sempit dari perintah semuanya. Anak bakal merasa sempit. Ya Allah, bapak kalau nyuruh, ya Allah ibu kalau nyuruh, akhirnya tuh ada satu kesempitan. Aduh, akhirnya hatinya rasa sakit, rusak. Akhirnya ketika dia dekat dengan orang tuanya, nggak berasakan nikmat. Seakan kalau udah mau dekat dengan bapak, seakan ketika mau dekat dengan ibu, waduh siap-siap disuruh nih. Waduh siap-siap disuruh nih kalau begini jadinya. Wah, mau disuruh lagi. Oh, jangan. Biasakan anak kita selalu dekat dengan kita. Waktunya disuruh, suruh. Biasakan perlahan, tapi pasti. Fala yamsikul awwala walal akhir, maka anak enggak bakal menjalankan yang pertama dan yang lain kalau begitu jadinya. Kenapa? Banyak disuruh. Kalau anak kita disuruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Habis disuruh beli ini, disuruh beli itu, disuruh beli ini, disuruh beli itu. Anak belum sempat tidur, suruh ini lagi. Akhirnya enggak ngerjain ini, enggak ngerjain itu. Enggak ngerjain ini, enggak ngerjain itu. Betul enggak? Kebanyakan perintah. Kebanyakan perintah. Kita mampu jalankan. Ya, kita mampu jalankan. Atau ketika kita nyuruh orang walaupun ngasih duit, nah ini dapat nih duit hadiah 5.000 untuk beli ini, mendingan seperti itu, gitu. Makan ulama-ulama kita lihat berapa banyak mereka nyuruh kepada murid-muridnya daripada kepada anaknya. Yang disuruh murid-muridnya semuanya. Ini jalan ini bersihin ini, itu semuanya. Perintah, nggak ada masalah. Perintah keberkahan namanya kepada sang murid. Walakin tuwajjihu wa ta'muruhum min waqtin li akhar. Namun engkau ungkapkan, engkau perintahkan dari satu waktu aja. Habis nyuruh salat ya udah. Habis suruh ngaji ya udah santai. Besok perintah yang lain lagi. Ya, besok perintah yang lain lagi. Walihada tahtaju ila taghafulin an ba'dil asya'. Oleh karena itu engkau butuh untuk sengaja-ngaja lupa dari sebagai sesuatu. Ini anak kita tahu nih, kamarnya Masya Allah berantakan.
Tapi kita pura-pura nggak tahu bahwa kamar itu berantakan. Lah anak gadis kita udah remaja, udah dewasa, kamarnya berantakan misalnya, kita pura-pura nggak tahu aja. Tapi besok beresin dong, beresin. Besoknya lagi pura-pura nggak tahu, padahal mah tahu. Orang kita ngelihat, kita perlu kayak gitu, pura-pura nggak tahu, padahal tahu, pura-pura tidak tahu. Ya itu perlu, gitu, perlu. Masya Allah, nih anak lagi kenapa? Pura-pura kita nggak tahu. Satu waktu kita deketin lagi, kenapa emangnya? Gitu. Ada waktu kita deketin, ada waktu kita agar sang anak tersebut berada di dalam posisinya dia, menyendiri dengan kesendiriannya dia. Gitu. Jangan semua permasalahan kita kepo kepada anak kita. Mau tahu aja tentang urusan anak kita, enggak juga. Tapi anak juga yang jaga. Lebih baik tuh anak ketika dia mempunyai HP, enggak perlu untuk dikata sandi atau dikata password, iya password, nggak jadi password. Gitu. Nggak perlu dikasih password segala, dan tidak ada rahasia anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak memang rahasia, tapi anak kepada orang tua nggak perlu. Anak-anak yang baik tuh HP-nya nggak perlu kasih password di hadapan orang tuanya, buka begitu. Ya dibuka begitu saja. Ini telapan mereka kaum salihin, dan tidak ada dirahasiakan. Tanda kalau misalnya ada anak mempunyai HP di passwordin, berarti ada sesuatu yang maksiat di situ. Pasti ada maksiat di situ. Ngapain dia? Berarti chattingan. Kalau anak kita laki berarti chattingan sama perempuan. Kalau anak kita perempuan berarti chattingan sama siapa? Sama laki-laki. Pasti di situ. Atau ada ucapan yang tidak benar. Kalau dia benar nggak bakal kasih password. Apalagi udah kasih password sandi. Udah kasih sandi, nggak ngerti. Udah gitu pakai ngasih ini lagi, tusuk jari, sidik jari, misalnya. Oh, Allah Akbar. Orang sakit tusuk jari nggak apa-apa. Ini Masya Allah, pakai sidik jari segala, udah sandi password, pakai astagfirullah, banting dah tuh. Gitu. Nggak boleh anak seperti itu. Dan kalau dibiarkan, nih anak tersebut bisa jadi ahli maksiat. Bisa jadi ahli maksiat. Jadi nggak perlu HP sang anak masih kecil, Masya Allah, kerja belum, kemudian HP-nya dikasih password, HP-nya dikasih sandi. Sekira-kira orang tua ngelihat tidak boleh. Oh salah, orang tua bakal nilai anak. Orang tua bakal nilai anak, dan anak tidak boleh menilai orang tua. Sebagaimana guru menilai kepada murid, dan murid tidak boleh menilai kepada guru. Yang ujian siapa? Murid dan anak. Hasilnya yang nilai siapa? Orang tua dan guru, dan tidak pernah ada murid dan anak menilai orang tua dan guru, tidak pernah ada. Ada gak dalam sekolahan kemudian murid menilai gurunya? Nih guru engkau dapat 10, nih guru engkau dapat 9. Enggak, yang ada guru bakal menilai. Guru menilai akhlaknya, pakaiannya, auratnya, ininya, ucapannya, semuanya dinilai. Sampai HP-nya pun dinilai. Jadi kita lihat saja, kalau misalnya ada suami misalnya, memang HP-nya nggak bersandi dan tidak berjari, nggak kasih ini, berarti emang nggak ada masalah. Kalau istri misalnya pakai sandi segala, berarti ada satu permasalahan. Kenapa harus pakai ditutup-tutupin segala? Gitu. Jadi nilai keterbukaan kita lihat dari HP. Kalau punya suami, punya istri, yang satu ditutupin misalnya, berarti ada sesuatu, ada something wrong-nya di situ. Dikatakan oleh ulama-ulama kita, ulama kita yang terkini, itu karena memang HP ada zaman sekarang. Makanya saya mengatakan kepada jamaah, yaitu dari mereka para ulama-ulama kita terkini. Gitu. Ya Allah, mulailah HP kita, nggak perlu untuk diapa-apain di rumah. Apalagi anak, Masya Allah. Apalagi anak baru sanawiyah, masih kecil. Masih hijau, Masya Allah.
Jangan. SMA aja anak udah perguruan tinggi aja nggak perlu dia rahasiakan kepada orang tuanya. Dia biarkan dia geletakkan HP-nya di hadapan orang tua dan nggak perlu pakai dia apa? Nggak perlu pakai apa? Nggak pakai dikunci, nggak pakai password, nggak pakai kata sandi, nggak pakai apa semuanya di hadapan orang tua. Gitu. Bahkan sengaja orang tua untuk membuka, seakan dia mengatakan silakan bapak, silakan ibu untuk melihat HP saya. Yang ada orang tua ngelihat nggak boleh. Berarti nggak benar nih. Jadi nggak boleh nih berketerusan anak model seperti ini. Gitu. Ada sesuatu, hati-hati nih jamaah sekalian. Ini indahnya Islam. Ulama-ulama mencermati tentang ada manfaat dan bahayanya HP. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peranan kita kepada anak-anak kita terus dan berketerusan dan istiqamah dalam kita mendidik anak. Tsumma tunabbihu 'alaiha, kemudian engkau berikan arahan dalam satu perintah. Zamkana, kalau mungkin bitariqi talwih, dengan cara sindiran. Kamar bau amat, misal. Gelas, masya Allah, sindiran. Kalau anak yang cerdas dia tahu. Kalau anak yang cerdas dia tahu. Kalau anak yang bodoh, apaan sih Pak maksudnya? Gelasnya banyak, piringnya belas, apa sih Pak maksudnya? Ya Allah, musibah nih kalau anak bodoh. Banyakin suruh azan anak kalau dia laki, kalau dia bodoh. Banyakin salawat kepada Nabi Muhammad kalau dia bodoh. Baik yang laki maupun yang perempuan, perbanyak salawat. Fa insyaallah Allah berikan kemudahan dalam berakal, dalam berfikir. Pintar insyaallah. Atau bahkan bisa lebih tinggi, jenius dia insyaallah. Kenapa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak anak-anak kita salawat. Ayo salawat lagi, salawat. Salawat lagi, salawat kita. Anak-anak kita ajarin salawat, jangan ajarin ceramah. Gitu. Ceramah nanti gitu. Ini ajarin salawat, ayo salawat, ngaji lagi, salawat. Ngajarin ceramah ada waktu-waktunya gitu. Untuk anak-anak kecil, ajarkan salawat lagi, salawat lagi yang banyak, salawat lagi yang banyak, ajarkan. Wa ka'annaka lam taraha minhu thumma tunabbihu 'alaiha idza amkana bi tariqi talwih. Engkau arahkan kepada anak ketika memungkinkan dengan jalan sindiran. Qabla tasrih, sebelum perintah yang nyata. Kalau perintah nyata kan kita bilang cuci gelas, baca Quran. Tuh, perintah nyata. Enak nih di rumah kalau ada suara Al-Quran tuh. Nikmat. Enak nih suara di rumah kalau ada suara Al-Quran. Masya Allah, suara Al-Quranul Karim nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau misalnya dia membaca Al-Quran dengan indahnya, dengan tartibnya, dengan tartilnya. Tuh lihat, itu sindiran. Anak yang cerdas, ya Pak, ya Bu, baca Quran dia langsung gitu. Fadzalika ahsanu, yang demikian itu lebih bagus. Kalau kita mau nyuruh anak, bagusnya kayak gitu, sindiran dulu. Ya Allah, enak kali ya orang-orang punya anak ngaji mulu. Ya Allah, enak kali ya kalau punya anak sholat mulu. Sindiran tuh, gitu. Sindiran. Dan jangan sekali-kali membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain. Hati anak kita bakal rusak, jangan. Tuh lihat tuh dia ngaji mulu, jangan dong. Jangan dibanding-bandingkan. Ini terkadang kita ngebandingin sama anak orang. Tuh lihat tuh dia, jangan. Anak kita bakal ada perasaan dia kalut, ada perasaan dia bagaimana dan bagaimana. Kalau kita mau suruh jangan dibanding-bandingin. Tuh lihat tuh dia anak, gitu. Jangan dibanding-bandingin. Walau mau bagaimanapun juga anak kita nggak sebanding dengan mereka. Tetap anak kita adalah raja,
Anak kita adalah hebat. Anak kita, anak orang yang hebat buat orang lain. Ya kan? Jangan dibanding-bandingin anak kita dengan yang lain. Apalagi tuh kita ngebandingin dengan saudaranya sendiri. Kakak, adiknya ada. Tuh lihat tuh, adik kamu. Tuh lihat tuh, kakak kamu. Jangan dibanding-bandingin. Gitu. Jangan permudah untuk membanding-bandingkan mereka. Jangan. Kalau mau memberikan arahan, orang soleh kayak begini. Ya, orang soleh kayak begini. Orang tidak soleh bukan seperti itu. Gitu. Jadi kita banding-bandingin. Seperti ucapan mereka kaum soleh kepada anaknya. Satu waktu tuh orang soleh ketika melarang anaknya ngerokok, mereka cuma dan cukup mengatakan, nak, orang soleh nggak ada yang ngerokok, nak. Cukup tuh, cukup mengatakan, nak, orang soleh tidak ada yang merokok. Itu kan ucapan yang sindiran secara halus, indah. Anak tersebut bakal nerima. Jangan sekali-kali kita ngebandingin anak kita dengan anak orang lain, dan jangan sekali-kali apalagi kita ngebandingin anak kita dengan anak kita juga. Apalagi anak kita dari istri pertama, anak kita dari istri kedua, anak kita dari istri ketiga, anak kita dari istri keempat, semuanya kita banding-bandingin. Oh, berantem mereka semuanya. Kalau dibanding-bandingin, jangan dibanding-bandingin. Walaupun dari satu pohon hasilnya juga beda-beda, jemaah. Ya, dalam satu pohon hasilnya beda-beda. Coba kita lihat nangka. Kita lihat nangka, Masya Allah, dalam satu pohon ada yang gede, ada yang sedang, ada yang ucrit, kecil. Ya, padahal kan dalam satu pohon, dalam satu keluarga begitu juga. Padahal kan satu bapak, lain ibu, tetap berbeda-beda. Bentuk tubuhnya aja yang berbeda-beda. Walaupun satu bapak, yang satu kecil, yang satu panjang, yang satu gede. Tuh lihat, satu bapak. Tabiatnya juga berbeda-beda. Ya, tabiatnya berbeda-beda. Kalau satu bapak tabiat berbeda, apalagi dengan orang lain. Makanya jangan sekali untuk membandingkan anak kita dengan yang lainnya. Jangan. Kelihatan sih gampang, oh dibanding-bandingin. Tuh lihat tuh, anak orang tuh kecil-kecil udah kerja. Emang kita mau anak kecil-kecil udah kerja? Tuh lihat tuh anak tuh, keluar sekolah ini semuanya udah jadi manajer, udah jadi jenderal, udah punya duit. Jangan begitu. Apalagi kita sebut nama fulan bin fulan, jangan. Kalau anak kita tidak berhasil kan karena memang didikan kita tidak berhasil, jamaah. Kenapa harus marah kepada anak kita? Salahin diri kita dong. Karena kita tidak pandai untuk mendidik anak kita kalau begitu jadinya. Kalau anak kita tidak gemar sholat berjamaah, yang pertama kali introspeksi diri kita, oh berarti saya mungkin nggak benar mendidik anak saya. Orang pada sholat berjamaah, anak saya nggak berjamaah. Itu seharusnya seperti itu tuh. Introspeksi yang terlebih dahulu kita lakukan. Dan kita sering kita ungkapkan di dalam kepribadian diri kita ini semuanya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak gampang untuk langsung menyalahkan anak kita. Ini tarbiyah namanya. Tarbiyah, pendidikan. Yang jangan sekali nyalain anak. Duit hilang, anak langsung disalahin. Duit hilang, anak disalahin. Jangan. Bisa jadi itu duit ke bawah siapa? Ke bawah kita sendiri. Duit ke bawah kita sendiri. Allah Akbar, tahu-taunya di saku kita ada, emang kita yang bawa. Astagfirullah. Ngapa jadi anak kita pukulin habis-habisan? Kan nyeselnya belakangan nanti. Makanya kalau kita belum tahu persis tentang keadaan yang ada, jangan sekali untuk menyalahkan anak. Jangan sekali. Andaikan kita tahu anak salah, jangan langsung main tangan. Ada nasihat, ada kedamaian di situ. Nah, kalau anak kita udah benar-benar parah, ada main tangan, dan tangan pun ada ada alatnya, yaitu dengan sorban misalnya. Jangan pakai paku, jangan pakai kayu untuk ngebuk anak. Orang-orang tempo dulu tuh lihat, ngebuk anak pakai apa? Pakai paku, pakai palu, pakai emang PKI, paku celurit, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada PKI, nggak ada pemahaman PKI, dan nggak boleh nongol lagi PKI di negeri Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Anak dipukul, diapain namanya nih? Tok, dijewer, dipulir. Kalau anaknya congyan gimana? Astagfirullahaladzim. Kalau anaknya rusak nih sininya, kemudian yang rusak siapa?
Kan yang tanggung jawab anak kita juga, dan kita juga yang kita tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Jangan dong jamaah sekalian, jangan gampang untuk merusak kepribadian sang anak. Tuh lihat, jasadnya apalagi si rohaninya. Jadi inilah tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, yang tidak bisa dijumpai dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Pendidikan Nasrani, pendidikan kafir, Yahudi, Majusi, pendidikan mereka yang tidak bakal berhasil. Tapi pendidikan Nabi Muhammad yang pasti dan bakal berhasil. Sallallahu alaihi wasallam. Liyatafattana, agar anak tersebut bisa cerdas. Jadi tuh kalau kita mau nyuruh anak kita dengan apa? Dengan sindiran. Cerdas gak nih anak kita? La ilaha illallah, nih rumah kotor amat. Anak cerdas langsung apa? Anak cerdas langsung apa? Langsung nyapu. Kalau anak tidak cerdas, dia masih main HP terus, atau nonton TV terus, atau mungkin dia asik ngobrol terus. Berarti Allahu Akbar. Nah, kalau udah tidak cerdas kayak gini, kita lihat nih, benar tidak cerdas beneran atau tidak. Nah, kita sebagai orang tua harus lebih tahu lagi, selidiki lagi apa yang dia lakukan. Apakah gara-gara HP? Ada masalah apa di HP? Kalau begitu jadinya ini penyebabnya. Atau masalah dengan orang lain? Ini penyebabnya. Makanya kalau kita masih punya kita punya anak, wabil khusus anak kecil, jangan biarkan tuh anak kita bergaul dengan orang yang kita tidak kenal kelakuan dan akhlaknya. Kita harus tahu nih, anak kita nih bermain sama siapa. Harus tahu. Nggak boleh kita kata anak mengatakan, Bu, Pak, saya main dulu sama fulan bin fulan. Ntar dulu, kita udah tahu akhlaknya belum? Jadi kan kita gampang mat, ya udah silahkan. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti dia bakal kerasukan. Apalagi di mana anak-anak kita masih dalam keadaan kecil atau pra remaja, atau dalam keadaan remaja yang dalam keadaan kepribadiannya masih labil. Yang sudah dewasa saja masih bisa labil gara-gara tingkah laku temannya, apalagi yang sebelum dewasa. Wa yatanabbahu, dan agar anak tersebut sadar min nafsi, dari dirinya, au yukallimuhu ghairuka, atau lainnya yang bakal memberikan kabar selain kamu. Kalau kamu nasihatin anak susah lewat adik kamu misalnya, encingnya, encing anak kita, kasih tahu dia tuh. Kalau misalnya saya susah, ya udah encingnya, atau pamannya dari anak kita, adik saudara-saudara kita atau misalnya gitu. Atau kalau bapak nggak bisa, ya udah ibu. Atau kalau ibu nggak bisa, bapak fatukallimul atau ibu yang ngomong kepada anaknya. Kalau sama anaknya misalnya, kalau sama bapaknya nih anak takut, hawanya takut, ya udah ibunya yang ngomong. Fatukallimul fahiya ahna. Kalau ibu yang berbicara kan lebih santun. Betul gak? Betul gak? Kecuali kalau ibunya cerewet, nggak ada santunnya, kayak Donald Bebek. Masya Allah. Mudah-mudahan istri kita nggak ada yang jadi Donald Bebek. Amin. Aduh, serem. Kalau istri punya jadi kayak Donald Bebek, rame semuanya. Masya Allah. Anak jatuhin piring udah kayak pasar pagi, berisik. Allahu Akbar. Padahal cuma satu piring yang pecah, diomelin anak kayak pasar pagi berisiknya. Allahu Akbar. Jangan kayak gitu. Ya, mudah-mudahan istri kita tidak cerewet. Kalau cerewet repot, nggak benar tuh. Nanti anak kita bakal cerewet pula. Ibu cerewet, anak bakal cerewet. Cucunya bakal cerewet. Akhirnya keluarga apa? Keluarga cerewet. Astagfirullah. Musibah gak? Musibah. Kayak Mupet itu. Zaman dulu anak kecil kan ada film Mupet. Mupet, serem banget. Udah puyeng banget, disiarin aja lagi. Udah puyeng kita ngeliat, udah puyeng, disiarin aja lagi. Itu Mupet namanya. Ya. Jadi, ayo, jangan cerewet, jangan. Apalagi bapak, bapak cerewet. Kalau ibu aja cerewet nggak boleh, bapak cerewet, astagfirullah. Kan ada sebagian orang laki tuh cerewetnya kayak cerewet perempuan.
Bahkan lebih cerewet daripada nenek-nenek. Nenek-nenek kalau udah dikasih sirih baru nggak cerewet. Gitu. Dikatakan oleh Habib Umar, biasanya kalau perempuan lebih lembut, wa'ata, lebih sayang, lebih lembut, alaihi minka, daripada engkau, wahai laki-laki, wahai bapak. Kata Habib Umar. Benar. Coba kalau misalnya kita gimana nih, berantem misalnya sama bapak, lu nggak boleh pulang, lu berantem lagi, misalnya kata bapak. Tapi ibu bilang, udah nak, sini nak, udah nggak usah main lagi nak, sini, ayo nyusu, ayo makan roti. Tapi kan kalau bapak kan beda, udah jatuh dipentogin lagi lah tuh anak, kesian banget. Anak udah jatuh, malah dipentogin, malah dipukul. Tuh lihat, beda antara orang tua laki dan orang tua perempuan. Tapi kalau perempuan yang solehah, ya seperti ini, alhamdulillah, lembut dia mendidik anak, bisa dia mendidik anak. Itu perempuan solehah. Wa min thumma takunu muwajjatu wa min thumma, oleh karena itu takunu muwajjatuka ma'ahu biswarraha, kalau udah seperti itu boleh dah secara terus terang. Kalau lewat sindiran anak nggak paham, ya udah terus terang. Padahal kita bilang nih, ya Allah, rumah kotor amat, nggak paham nih anak. Ini rumah nggak enak banget, nggak ada baca Quran, nggak paham tuh anak. Ngaji, ayo ngaji. Ayo kamu fulan, ayo ngaji sini sekarang sama bapak. Ayo kamu, ya udah nggak paham soalnya salah. Gitu. Seperti kalau jamaah juga, terkadang guru dengan bahasa sindiran nggak paham juga, akhirnya dengan bahasa apa? Bahasa terus terang akhirnya. Ba'da ma tafjalul ummu, kalau misalnya ibu udah gagal nasihatin, dan ibunya sendiri nasihatin gagal. Wa yafshulul ikhwanu, dan saudara-saudaranya, saudara sebapak atau saudara seibu udah nasihatin juga gagal. Alladzina ma'ah, yang berserta bapak tersebut, misalnya saudara sebapak misalnya gagal nasihatin anaknya, ya udah bapak yang turun tangan dengan gaya bahasa khusus udah. Terus terang udah. Maunya apa emang? Nah, kamu maunya apa? Dikasih HP, pakai dikasih sandi. Dikasih HP, pakai dikunci. Maunya apa kamu? Nggak paham-paham memang. Ibu kamu ngomelin kamu, cincin kamu ngomelin kamu, nggak paham juga. Maunya apa emang? Perlu tuh orang tua ngomong kayak gitu. Contoh, atau tuh anak kemana-mana nggak pakai jilbab. Akhirnya tuh orang tua bilang, kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Ibu kamu udah ngelarang, semuanya udah, kamu masih sekarang pakai tetap buka jilbab. Maunya kamu apa? Orang tua tegas kalau udah begitu jadinya, yang laki. Kenapa? Dosa. Ketika anak melanggar hukum, maka orang tuanya ikut melanggar hukum pula, dosa. Kebagian dosanya juga orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya jangan biarkan anak kita melakukan perbuatan dosa. Atau anak kita udah mulai ikut dalam satu perjudian, misal ada orang judi, anak kita ngelihat aja langsung itu omelin, dengan didikan. Omelan penuh dengan didikan. Baru ngelihat orang berjudi, apalagi tuh kalau dia udah mulai duduk di tempat perjudian. Jadi dari sekarang tuh kita lihat mana teman anak kita, lihat betul-betul. Kalau kita nggak tahu bahwa teman kita benar atau tidak, jangan suruh keluar. Jangan suruh keluar. Jangan sekali-kali kita izinkan anak kita keluar kepada teman yang nggak ketahuan anaknya itu soleh atau solehah, atau benar atau tidaknya. Itu. Wala yakunu tasrihu illa fin nadir, dan tidak boleh perintah atau nasihat secara terus terang kecuali jarang-jarang aja. Nih, kalau kita mau terus terang sama anak, jarang-jarang aja tuh. Jangan setiap waktu. Mumet anak nanti akhirnya kalau setiap waktu diterus terangin mulu. Kamu ngejarin tugas kayak gini, Insya Allah, ini pekerjaan gampang. Goblok banget lu ya. Astagfirullah. Lah orang tua ngomong sama anak kata-kata lu, nggak boleh, nggak pantas. Ya lihat, orang tua ngomong sama anak nggak boleh bilang lu. Lu kan sama dengan anta. Lu kan sama dengan kamu. Tapi tekanannya berbeda. Tekanannya, lu itu adalah bahasa kotor.
Apalagi orang tua ngomong sama anak, benar-benar nggak terdidik nih orang tua kalau ngomong sama anaknya lu. Atau ada nenek ngomong lu sama cucunya, gue mau datang nih, suruh mbak lu bikinin suruh mbak lu bikinin apa? Bikinin lauk. La ilaha illallah. Ini dari mana ini pemahaman? Lah nenek ngomong sama cucu dengan gaya bahasa lu. Berarti kan terbuka, nanti cucu bilang, oh lu. Akhirnya tuh cucu ngomong, lu gua. Walaupun lu artinya kamu, tapi tekanannya berbeda. Kalau santri ngomong ente, atau kamu, atau langsung kita bilang namanya siapa, nama anak kita siapa, atau nama putri kita siapa, gitu. Jangan bilang lu. Gua mumet banget ngeliat lu, gitu. La ilaha illallah. Orang tua ngomong sama anaknya gua lu. Berarti sama saja mengajarkan ucapan yang kotor, membuka ungkapan kotor di situ, jamaah. Ya, tanpa kita sadar kita sudah ngajarin anak kata-kata yang kotor, kata-kata yang dilarang dalam syariat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak terasa tuh, gitu. Makanya perlunya keilmuan buat orang tua dalam mendidik seperti ini. Kemandirian orang tua dalam berpikir itu bisa digapai kalau dia mempunyai ilmu, dan ilmu tidak bakal bisa digapai kecuali harus mencarinya. Nah, sekarang kita lagi nyari ilmu. Kajian kita sekarang ini agar untuk apa? Untuk betul-betul pemahaman kita mandiri, pemahaman kita luas. Apalagi dengan anak kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jamaah, buat anak kita, keberlangsungan kita kelak ketika kita meninggal dunia, maka yang meneruskan generasi adalah anak keturunan kita. Fa in wajatahu fi kulli shay'in bisarraha, kalau engkau selalu berhadapan dengan anak setiap waktunya dengan kata-kata yang gamblang, satasqutu haibatuka, maka harismatika, engkau bakal jatuh. Artinya sama anak jangan marahin mulu. Lah sama anak dimarahin mulu, berarti harismanya jatuh. Ibu marahin putrinya mulu, jangan selalu marahin putri. Akhirnya harismanya jatuh. Kan tadi saya bilang, pura-pura nggak tahu putri lagi gimana. Tapi waktu berikutnya kita nasihatin. Nggak setiap hari, nggak setiap hari, gitu. Kalau kita setiap waktu tuh marahin anak, marahin anak, atau kita ngomong dengan belak-belakan, ucapan yang belak-belakan yang nggak penuh dengan intuisi keindahan, itu harisma orang tua bakal jatuh. Ya, harisma engkau, kata Habib Umar, bakal jatuh. Wa sayatajarra'u 'alaika, dan anak bakal melakukan kesalahan sengaja-ngaja di hadapan engkau. Sengaja dah. Anak setiap hari dipukul. Akhirnya satu waktu, oh saya mau dipukul sama bapak dah. Ceritanya gimana nih ya? Enggak pulang. Kan dipukul tuh. Oh, kena pukulan. Alhamdulillah. Kena pukulan, alhamdulillah. Kenapa? Setiap harinya dipukul, akhirnya dia rindu untuk dipukul. Astagfirullah. Makanya jangan biasain anak dipukul. Anak salah sedikit, pukul. Anak salah sedikit, pukul. Anak salah sedikit, pukul. Bukan itu adalah pendidikan. Walaupun itu adalah anak-anak ente, tapi kan bukan punya ente. Ente dosa. Itu amanat yang Allah berikan kepada ente. Bukan untuk dipukul, bukan untuk dijewer. Bukan untuk apalagi itu anak dipasung. Na'udzubillah, dosa luar biasa. Berapa banyak amalan orang tua yang dilakukan, tahajudnya, puasanya, ibadahnya yang lain, lantaran ketika mendidik anaknya nggak benar, akhirnya nggak diberikan keberkahan dan tidak diterima oleh Allah, ditolak amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran salah dalam memberikan didikan kepada anak. Faikunu jari'an 'alal amr, maka akhirnya anak selalu melanggar urusan. Anak meninggal perintah udah. Nah, setiap hari anak diomelin. Allahu Akbar. Kayak musik. Kalau musik gambus, qasidah kita dengerin, salawatan, adem hati kita. Nah ini
istri sama anak perempuan berantem lagi, berketerusan tuh nanti. Kalau masih kecil selalu seperti itu, nanti ketika dewasa seperti itu. Nah, putrinya nanti ketika dia punya anak begitu juga berantem. Berapa banyak orang tua yang sudah tua akhirnya diomelin sama anak-anaknya, bahkan sama cucu-cucunya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, nggak boleh tinggal sama anak dan sama cucu-cucunya. Bisa jadi nggak? Bisa. Ini semuanya karena salah pendidikan. Nah, orang tua tinggal sebatang kara tuh, Masya Allah. Orang tua tinggal sebatang kara, tinggal ibunya saja. Tinggal ibunya saja tuh. Suaminya tidak ada, mau lari ke anak pertama ditolak. Anak kedua ditolak, anak ketiga ditolak. Akhirnya ibunya ditaruh di panti jompo, la ilaha illallah. Setiap hari walaupun dibayar, tetap panti jompo adalah panti jompo. Orang yang ada di panti jompo juga kalau misalnya nggak dibayar kan nggak bakal mau ngurusin kepada orang-orang yang ada di panti jompo tersebut. Semuanya tergantung kepada pembayaran duit atau tidak. Yang jarang sekali panti jompo yang memang betul-betul ikhlas karena Allah. Walaupun juga memang banyak, alhamdulillah. Ada juga, alhamdulillah. Tapi apakah itu yang disebut dengan bakti anak kepada orang tua? Orang tuanya ditaruh di panti jompo. Walaupun dengan alasan biar dia kumpul dengan, kalau aki-aki dengan aki-aki, kalau nenek-nenek dengan nenek-nenek, biar kumpul. Ya biar bisa naik main-mainan bareng-bareng, naik perosotan bareng-bareng. Astagfirullah. Pola pemikiran kita apakah sudah bodoh, jamaah? Pola pemikiran kita apakah pura-pura bodoh kepada kepada orang-orang tua kita? Na'udzubillah min dzalik. Dulu orang tua kita lagi makan bakso, kita kemudian tahu-tahu langsung buang air, baksonya ditinggal. Ya, demi apa? Demi anak, ngebokin kita. Allah. Giliran orang tua kebalikan, kita lagi makan bakso, orang tua udah tua misalnya, buang air pula. Apa yang kita lakukan? Kenapa sih bu? Orang lagi asik makan, astagfirullah. Ini durhaka. Anak-anak durhaka. Ya, anak-anak durhaka. Lihat kebahagiaan anak itu tergantung kepada orang tuanya bahagia atau tidak. Nah, ini kita dididik oleh Habib Umar. Biar bagaimana orang tua bisa mendidik anak dan bagaimana anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Daurul salahul usrah wa daurul abawain. Dan di sini pengaruh yang sangat luar biasa nih jamaah sekalian. Walakin hinama ya'rifu anna hadza la ya'ti illa nadiran fayahsabu lahu hisaban. Namun ketika dia mengetahui bahwa ini tidak datang kecuali memang jarang terjadi, maka dia kira-kira nih. Wa yaqulu kaifa taghayyara al-yawm, dan dia orang tua berkata kepada anak, apakah hari ini sang anak sudah berubah atau belum? Apakah anak nih hal taghayyara al-yawm alayya, apakah tuh anak sudah mulai berubah kepada aku? Sudah mulai insaf kan nih anak? Yang tadinya nih anak ngerokok udah mulai enggak ngerokok enggak? Masya Allah. Masya Allah. Lucu. Anak dengan orang tua ngerokok bareng. Main kepul-kepulan lagi. Anak ngepulin orang tua, bapak. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tidak beradab sekali. Sangat-sangat tidak beradab jamaah sekalian. Ulama-ulama kita cuma ngusap dada, la ilaha illallah. Anak ngepulin orang tua. Enak juga ya pak. Ngambil. Allahu Akbar. Orang tua lagi ngikut akhirnya. Ngepulin lagi anak. Masih wajar juga. Tapi anak ngepulin orang tua gimana? Satu majelis rokok namanya. Astagfirullah. Ini lucu nih. Hal yang sangat lucu. Yang sebenarnya tidak boleh terjadi ini jamaah sekalian. Ya. Tidak boleh terjadi. Jaga wibawa orang tua kita. Jaga wibawa orang tua kita. Wa yaqulu kaifa taghayyara al-yawm alayya wa juhabi, dan anaknya juga perlu berkata, memikir
Apakah ada sebuah perubahan hari ini aku di muka bapakku? Artinya aku sudah berubah di hadapan bapakku nih. Dan orang tua juga ingat, apakah juga anak sudah mulai berubah atau tidak? Wa kaifa tala'a ala aibi wa ma ila dzalika. Dan bagaimana orang tuaku bisa melihat kesalahanku lagi? Harusnya berpikir anak seperti itu. Apakah ada kesalahan? Ya Allah Akbar. Ya saya dipanggil sama bapak nih. Saya dipanggil sama abi, jangan-jangan saya salah. Nah, harusnya seperti itu kalau menjadi anak. Dan anak yang soleh selalu siap untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan anak yang soleh mengakui kesalahannya. Itu anak yang soleh. Dan selalu dari berbagai macam kesalahan dia perbaiki. Dan terus dia perbaiki lagi. Dia perbaiki lagi dan dia bahagiakan kedua orang tuanya. Itu adalah anak yang saleh. Membahagiakan lagi, membahagiakan dengan berbagai macam cara. Satu cara salat berjamaah. Dua cara ngaji misalnya. Tiga cara bersih-bersih misalnya. Empat cara, banyak cara untuk bisa menggembirakan orang tua, sangat banyak. Orang tua nggak butuh harta dari anaknya, sungguh nggak butuh. Anak dalam keadaan sehat walafiat, orang tua udah giurangnya luar biasa, gitu. Jangan punya pemahaman, jangan-jangan orang tua minta duitnya sama saya. Nauzubillah min dzalik. Ini udah nggak benar kalau misalnya ada di dalam kepribadian anak pemahaman seperti itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul tamam bir Rasul. Wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرة النبي الفاتحة. الحمد للغفور للعمد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات من الروعات واغفر دينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.